Salam, selamat malam sahabat terkasih. Pernahkah kita sampai di satu titik dalam hidup di mana kita berkata dalam hati, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berharap, tapi kenapa hidup terasa begitu berat? Malam ini kita akan merenungkan satu ayat yang luar biasa. Mazmur 31 ayat 19. Mari kita membaca bersama Mazmur 31 ayat 19. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Sahabat terkasih, ayat ini bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah pengakuan iman dari seseorang yang sudah melewati lembah hidup dan menemukan bahwa Tuhan tetap baik. Sahabat terkasih, pemazmur tidak berkata, "Mungkin Tuhan baik," atau "Semoga Tuhan baik." Dia berkata dengan keyakinan, "Alangkah limpahnya kebaikanmu." Artinya, kebaikan Tuhan itu berlimpah. Kebaikan Tuhan itu disediakan. Kebaikan Tuhan itu dikerjakan nyata. Seringkali kita berpikir, Tuhan baik kalau hidupku lancar. Padahal justru sebaliknya. Dalam kesesakan, kita melihat kebaikan Tuhan lebih jelas. Mazmur 31 ditulis dalam situasi tekanan, ancaman, dan penderitaan. Tapi di tengah semua itu, Daud justru berkata, "Tuhan, Engkau baik." Malam ini, mungkin hidup kita tidak sempurna. Tapi percayalah, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Sahabat terkasih, ayat ini memberi kita satu kunci penting yang telah kau sediakan bagi orang yang takut akan Engkau. Takut akan Tuhan bukan berarti takut dihukum, tetapi hormat, percaya, dan hidup bergantung kepadanya. Artinya, orang yang tetap memilih Tuhan, orang yang tetap setia di tengah badai, orang yang tetap percaya walau belum melihat jawaban. Itulah orang yang akan mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Malam ini, mungkin kita sedang menunggu jawaban doa, bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan masalah kesehatan. Tetapi firman Tuhan berkata, kebaikan itu sudah disediakan untuk kita. Sahabat terkasih, ada seorang wanita bernama Maria. Dia adalah seorang ibu yang sangat setia berdoa. Setiap pagi ia bangun, membaca firman Tuhan, dan berdoa untuk keluarganya. Tetapi hidupnya tidak mudah. Suaminya kehilangan pekerjaan, anaknya sakit, tabungan hampir habis. Suatu malam, Maria duduk di ruang tamu. Lampu redup, rumah sepi, dan dia mulai menangis. Dia berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau baik. Tapi kenapa semuanya terasa begitu berat?" Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah. Tagihan tetap datang, kebutuhan tetap ada, jawaban belum terlihat. Tetapi Maria memutuskan satu hal. Dia tetap datang kepada Tuhan setiap hari. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia percaya Tuhan itu baik. Sampai suatu hari, tanpa diduga, seseorang yang sudah lama tidak menghubungi dia, tiba-tiba datang membawa bantuan. Lalu, beberapa minggu kemudian, suaminya mendapatkan pekerjaan baru, lebih baik dari sebelumnya.
Dan yang paling mengejutkan, anaknya mulai pulih secara bertahap. Suatu malam, Maria kembali duduk di ruang tamu yang sama. Tapi kali ini bukan dengan air mata kesedihan, melainkan air mata bersyukur. Ia berkata, "Tuhan, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan aku." Sahabat terkasih, seringkali kita baru menyadari kebaikan Tuhan setelah kita melewati badai. Dan mungkin saat ini kita masih ada di tengah proses itu. Tapi mari kita renungkan, kebaikan Tuhan sedang bekerja untuk kita, bahkan sekarang. Sahabat terkasih, Mazmur 31 ayat 19 berkata, "Yang telah kau lakukan di hadapan manusia." Artinya, kebaikan Tuhan tidak tersembunyi. Tuhan akan membuat orang lain melihat pertolongannya dalam hidup kita. Akan ada saatnya orang yang dulu meragukan kita akan melihat perubahan hidup kita. Orang yang dulu melihat kita jatuh akan melihat kita dipulihkan. Orang yang dulu melihat kita menangis akan melihat kita tersenyum. Karena Tuhan bukan hanya bekerja diam-diam. Tuhan akan memperlihatkan kebaikannya dalam hidup kita. Sahabat terkasih, malam ini sebelum kita berdoa, mari kita renungkan bersama, jika saat ini hidup terasa berat, jangan berhenti percaya. Jika saat ini doa-doa terasa belum dijawab, jangan berhenti berharap. Karena firman Tuhan berkata, kebaikan Tuhan itu berlimpah. Kebaikan Tuhan itu sudah disediakan. Kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan. Dan mungkin apa yang kita alami sekarang adalah proses sebelum kita melihat kebaikan Tuhan itu nyata. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia. Walau kami sering tidak mengerti jalan-Mu, Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Bapa, malam ini kami percaya bahwa kebaikan-Mu lebih besar dari masalah kami. Kami serahkan semua beban kami kepadamu. Kekhawatiran kami, pergumulan kami, air mata kami. Ajari kami untuk tetap percaya, bahkan ketika kami belum melihat jawaban. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu-Mu yang indah, kami akan melihat kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.